Baik, selamat siang untuk teman-teman semua. Kali ini saya akan coba membuat video tutorial tentang bagaimana mencari data potensi duplikasi yang ada di raw data kita. Pertama-tama tentu kita harus mengambil data raw data dulu dari sistem SIS kita. Saya akan coba login sebagai salah satu SSR, misalnya KPK. Lalu saya akan tarik raw data penjangkauannya dari periode tahun 2020, jadi diawali di 26 Desember 2019 sampai sekarang. Lalu kita simpan. Ya, langsung saja, langsung kita buka. Nah, biasanya yang kita lakukan pertama adalah merapikan struktur datanya dulu. Jadi judul kolom ini kita rapikan agar untuk mempermudah dalam hal filter maupun sort. Jadi kita jadikan satu baris. Kemudian biasanya saya akan simpan dia sebagai file XLSX. Misalnya di sini penjangkauan KPK tahun 2020. Oke. Nah, dia sudah merapi datanya, kemudian dia sudah format XLSX. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan copy data, copy sheet, yaitu dengan cara teman-teman mengklik tahan di judul sheet ini, kemudian tekan Ctrl pada keyboard, pindahkan ke samping, lalu lepas mouse-nya, drag-nya, lalu lepas Ctrl. Jadi ada dua sheet dengan data yang sama. Ini ditujukan untuk supaya ini menjadi backup. Misalnya ini data aslinya pemain, yang ini data ini yang akan kita olah. Jadi satu waktu misalnya kita salah dalam mengolah, kita bisa memulai lagi tanpa mendownload ulang atau mengcopy ulang, cukup hanya mengcopy sheetnya yang dari file yang sama. Oke. Ada beberapa potensi duplikasi yang akan kita coba cari. Pertama, mungkin duplikasi ID KD yang nicknya sama. Apa ya langkah-langkah yang harus kita lakukan? Pertama adalah meremove duplikat ID dulu. Jadi data ini, teman-teman ke menu data, klik menu data, lalu ada menu remove duplikat, klik, pilih yang ID KD, sehingga data yang tertinggal adalah unique dari ID KD. Nah, masing-masing ID KD sudah berbeda. Nah, ada beberapa data mungkin nanti akan ada nick yang sama. Bagaimana cara melihatnya? Teman-teman silakan lakukan sort. Lalu by pertama adalah sort by NIK, lalu sort by ID. Oke. Nah, ini sangat susah memang melihat nick yang sama karena banyaknya data. Cara cepatnya adalah dengan melihat duplikat dari nick ini. Caranya klik kolom nick ini, di kolom I, diklik, kemudian sehingga dia terpilih ya. Lalu ke menu home, lalu klik conditional format, highlight cell rule, lalu duplikat value. Oke kan saja. Nah, nanti ada beberapa data yang mungkin menjadi merah karena nicknya sama. Nah, itu contoh ada tadi kelewat. Nah, kita lihat di sini nicknya sama, kemudian ternyata ID-nya cuma beda antara huruf H dan huruf N. Ini hampir 100% bisa dibilang bahwa
ID ini adalah duplikat. Nah, karena datanya loncatnya terlalu jauh untuk melihat yang berikutnya, cara cepatnya adalah kita melakukan filter by warna. Teman-teman melakukan klik menu data, lalu filter, lalu dari situ nanti teman-teman di kolom nick itu klik filternya, pilih filter by color, lalu setelah itu pilih yang warna pink ini, seperti itu. Nah, sehingga sel-sel yang berwarna, sel dada Excel ini yang berwarna pink akan terfilter. Inilah beberapa ID KD yang terdeteksi nicknya sama, namun ID KD-nya berbeda. Mungkin berbeda jauh, ada yang berbeda hanya satu huruf. Boleh dipastikan ini adalah orang yang sama. Mungkin teman-teman dalam mengetiknya yang salah ke dalam SIS. Nah, data ini sudah dapat. Lalu caranya kita pindahkan data yang sudah terfilter ini. Caranya adalah Ctrl A, artinya pilih semua, lalu klik kanan, copy, buka sheet baru, lalu pastekan di sini. Rapikan datanya dengan cara klik all, select all, lalu di menu home itu ada work tag. Work tag ini dihilangkan seperti itu, lalu kemudian di antara masing-masing kolom diklik 2 kali sehingga datanya akan menjadi rapi seperti itu. Baik, nah lalu kita namakan sheet ini misalnya potensi duplikasi by nick. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita akan mencoba, tadi kita sudah dapat potensi duplikasi by nick. Jadi ada beberapa data KPTA nih, 16 mungkin 8 ya, 8 nick yang sama. Kita akan ke langkah berikutnya, yaitu mencari potensi duplikasi by nama dan tanggal lahir. Kita punya data kopian tadi, yang ini ya, yang ini kita hilangkan dulu filternya, kemudian ini kita normalkan dengan syarat clear rule sehingga yang warna pink tadi hilang. Nah, untuk melihat potensi duplikasi by nick, by nama dan tanggal lahir, kita akan menambahkan 2 kolom di samping kolom ID client. Kita tambahkan dengan cara memblok 2 kolom lalu insert. Nah, ada 2 kolom baru, kita beri nama di sini nama, kemudian tanggal lahir. Di kolom nama baris pertama itu kita beri kita beri rumus, maksudnya rumusnya sama dengan MID, mid atau nilai tengah ya, buka kurung, klik yang sheet ID KD. Nah, kita akan mengambil dimulai dari karakter pertama, jadi koma 1, lalu sebanyak 4 huruf kan, 4 huruf nama itu kan 4 huruf awal ya dari ID KD, jadi 4. Jadi rumusnya mid H2 itu tempat ID KD, kemudian koma 1, koma 4. Untuk tanda koma itu tergantung dari settingan komputer teman-teman. Jadi kalau memang rumusnya adalah biasa menggunakan koma, pakai koma. Kalau enggak, berarti dia pakai titik koma. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu enter. Nah, sudah dapat. Jadi 4 huruf awalnya adalah dasu, karena memang ID KD-nya di sini dasu gitu ya. Lalu untuk kolom tanggal lahir sama rumusnya mid. Kita akan mengambil ID client mulai dari karakter kelima, karena karakter kelima itu dimulainya ID untuk tanggal lahir. Jadi karakter kelima sebanyak berapa? Sebanyak komanya 6, karena digit untuk tanggal lahir itu ada 6 dalam SIS ini ya. Oke, lalu kita enter. Nah, dapat dia tanggal lahirnya, artinya
tahun, bulan, tanggal masing-masing 2 digit. Lalu ini kita blok, lalu kita kopikan saja ke bawah. Oke, selanjutnya kita blok, lalu kita copy ke bawah. Teman-teman sudah tahu caranya ya. Taruh di bawah kanan, lalu klik 2 kali. Ya, sudah dapat 4 huruf nama dari masing-masing ID serta 6 angka dari tanggal lahir yang tertera pada NIK. Nah, ini tadi sudah di remove duplikat ya. ID KD coba kita pastikan lagi, data remove duplikat ID KD. Oke, no duplikat berarti sudah tersusun ya. Sudah di remove duplikat ID KD dari raw datanya. Selanjutnya adalah teman-teman melakukan sort by tanggal lahir. Kita awalnya akan melihat dulu yang tanggal lahirnya mirip. Lalu sort then by-nya boleh yang nama. Oke, kan saya langsung. Oke. Nah, ini sudah dapat. Ada beberapa tanggal lahir yang memang agak susah kita deteksi, dan biasanya ini kontak PO ya, ini datanya ya, dilihat dari lokasinya nih PO semua rata-rata. Nah, kalau merasa agak susah untuk melacak tanggal lahir yang 000000 ini, teman-teman bisa melakukan remove saja atau hapus saja yang 00. Artinya kita tidak akan memeriksa lah yang 00 karena agak susah diidentifikasi. Kita hapus saja, delete. Jadi tinggal yang agak jelas lah gitu ya. Nah, ini dari sini saja sebenarnya teman-teman udah bisa melihat ada 3 yang tanggal lahirnya sama, ya kan? Walaupun mungkin namanya beda-beda. Dan ini belum tentu sama ya, belum tentu juga berbeda, bisa jadi orang yang sama, bisa jadi orang berbeda. Namanya potensi duplikasi kan belum bisa dipastikan bahwa dia berpotensi duplikasi. Jadi itulah tugas kita untuk melakukan verifikasi apakah ini orang yang sama atau berbeda. Nah, cara yang ininya, cara cepatnya nanti teman-teman bisa melakukan fungsi yang namanya fungsi subtotal, karena harusnya ini dipisahkan dengan satu baris yang kosong. Nah, seperti itu misalnya kan, seperti itu. Dan di sini masih ada tanggal lahir yang berbeda-beda. Saya lupa tadi, kita harusnya menamai dulu, menandai dulu yang mana saja yang sama tanggal lahirnya, dengan cara ke menu home, lalu ke conditional format, highlight, duplikat. Nah, jadi kita tetap seperti tadi melakukan filter yang berwarna merah. Jadi klik filter di blok dulu kolom J atau langsung filter, kemudian di kolom J teman-teman klik tanda panah filternya ini, lalu filter by color warna merah. Oke, nah ini kita dapat seperti tadi. Kita pindahkan dia ke sheet baru agar untuk mempermudah dengan cara Ctrl A, lalu Ctrl C atau klik kanan copy, buka sheet baru, lalu paste di sini ya. Paste, lalu rapikan karena ini masih nge-wrap teksnya, jadi kita hilangkan wrap teksnya, lalu rapikan dengan cara memblok dan mengklik 2 kali di antara kolom-kolom ini sehingga gambarnya rapi. Nah, seperti tadi yang saya bilang, seharusnya untuk melihat agak mempermudah melihat tanggal lahir yang sama, itu dipisahkan masing-masing tanggal lahir yang sama seperti ini, dengan cara menginsert satu baris kosong. Namun ini terlalu lama, jadi karena datanya cukup banyak. Kalau datanya sedikit mungkin bisa kita lakukan manual, tetapi kalau datanya banyak begini, kita bisa minta bantuan fungsinya si Excel, yaitu fungsi subtotal. Gimana caranya? Teman-teman ke menu data,
lalu di paling kanan itu ada grupnya outline, itu subtotal. Klik subtotal, nanti akan muncul kotak pilihan. Di situ ada tulisan add each change in. Nah, artinya kira-kira dia akan mengkelompokkan ketika berganti apa, setiap berganti apa. Di sini ada judul-judul yang ada di tabel kita, apakah setiap berganti tanggal input, lembaga, atau apa. Nah, karena kita melihat akan mengelompokkan tanggal lahir, maka kita milihnya yang tanggal lahir. Kemudian ada use function. Use functionnya apa? Sum, count, average. Nah, biasanya saya pakai count. Ini sebenarnya nggak penting sih. Yang penting adalah tujuannya nanti. Tujuan adalah memisahkan masing-masing grup dari tanggal lahir yang sama. Lalu add subtotal to. Jadi nanti subtotalnya kita taruh mana? Ya taruh di nomor aja lah, gitu ya. Langsung oke, karena menu oke-nya sudah muncul. Kalau tadi kan belum, gitu ya. Sekarang sudah muncul. Lalu klik oke. Dia akan cukup lama karena dia akan melakukan pemisahan. Nah, sudah. Itu datanya nggak terlalu banyak, jadi teman-teman bisa lihat di situ di tanggal lahir masing-masing yang sama itu dikelompokkan, dipisahkan dengan satu baris. Cuma di bawahnya masih ada tulisan count, sama di number itu ada penjumlahan count dari ini ya, ini 3, ini 2 gitu ya. Kalau ini judul countnya. Nah, bagaimana supaya tulisan countnya hilang ya? Secara simpelnya dihapus satu-satu. Tapi cara cepatnya adalah teman-teman bisa blok di kolom J di tanggal lahir itu, lalu Ctrl H, find and replace ini, kemudian kita akan memfind tulisan count dengan cara bintang itu semua, lalu count semua. Jadi setiap sel yang mengandung tulisan count gitu, itu akan diganti oleh apa? Replace with apa? Nah, karena kita akan menghapus ya replace with kosong aja. Lalu klik replace all, sehingga setiap yang ada tulisan count itu akan terhapus. Nah, sudah terpisah. Ya. Begitu juga yang angka 2 ini, kalau di angka 2 ini kita lihat itu ada tulisan subtotal, buka kurung, dan sebagainya. Caranya sama, blok kolom A, Ctrl H tadi. Yang paling gampang sebenarnya kan tadi rumusnya mengandung buka kurung ya, atau tutup kurung, sama aja. Teman-teman bisa menuliskan seperti itu saja, buka kurung, lalu kemudian replace with kosong, sehingga angka 2, angka 3-nya akan terhapus. Nah, inilah sudah dapat, sudah terpisah. Setiap tanggal lahir yang sama akan berkelompok dan dipisahkan oleh satu baris yang kosong. Ini sebenarnya untuk mempermudah saja jika teman-teman melakukan verifikasi. Agar lebih mudah lagi, caranya adalah teman-teman bisa meng-hide tanggal input, SR juga, nama lembaga teman-teman udah tahu kan, tinggal di hide aja agar datanya lebih sedikit. Lalu apalagi yang bisa kita hide? Umur, mungkin jenis kelamin kita hide. Lalu tipe sasaran kita munculkan, lokasi juga kita munculkan, yang lain di hide. Informasi juga kait, kita ambil nomor HP mungkin sebagai bahan bandingan. Nah, ini datanya lebih pendek. Lalu teman-teman silakan tambahkan kolom justifikasi, misalnya apakah beda atau sama, lalu ID yang dipakai kalau sama ya, dipakai. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman, kita sudah dapat. Nah, caranya gimana supaya mempermudah teman-teman? Teman-teman misalnya ini Abdu, Iman, dan Duri ini adalah orang yang sama, maka tulislah di sini sama, tiga-tiganya sama. Lalu ID yang akan teman-teman pakai itu artinya teman-teman nanya ke PL. Kalau PL-nya berbeda ya berarti tanyakan ke masing-masing ini maunya pakai yang mana. Mungkin ada yang lebih lengkap, lebih bagus, atau yang sesuai KTP misalnya, sesuai nick-nya. Misalnya contohnya misalnya di sini pakainya Abdu, maka si Abdu ini kita copy, tulis di sininya pakai Abdu. Abdu berarti kan yang atas ya, yang atas berarti nggak usah diganti kan, yang perlu diganti adalah yang bawah. Kalau misalnya ini beda, misalnya si Imam ini beda dengan
di ketiga orang ini, tulis saja beda di sini, berarti ini nggak usah diganti kan, yang diganti adalah si Nuri, begitu. Dan seterusnya. Misalnya ini anggaplah beda, misalnya ini juga beda tentunya ya. Nah ini misalnya sama nih, sama dengan yang satu baris ya, bukan dengan yang atas, berarti ini sama juga. Lalu yang dipakai misalnya si ini MSOP ini misalnya, berarti yang diganti adalah si Muha ini. Nah seperti itu teman-teman. Nanti ini tinggal di blok, maksudnya di filter. Nanti teman-teman tinggal klik yang sama. Nah sehingga akan lebih mudah teman-teman klik yang ini ID yang dipakai. Jadi ID yang dipakai, lalu yang blank kita hilangkan. Oh sorry, ini ternyata filternya nggak sampai bawah, teman-teman. Kita hilangkan dulu, lalu kita filter ulang. Nah jadi saya ulangi, teman-teman nanti kliknya di sini, lalu blanknya dihilangkan, sehingga teman-teman akan mendapatkan ID yang harus diganti. Jadi ini Nuri diganti Abdu gitu, dan Muha diganti MSOP. Jadi nggak banyak gitu loh. Teman-teman tinggal lihat di filter ID yang dipakai, blanknya dihilangkan. Makanya tadi dalam hal penandaan juga harus diperhatikan. Misalnya anggaplah ini Fajar sama Feb ini sama, teman-teman tinggal tulis saja sama. Oke. Lalu nanti ID yang benar yang mana? Anggaplah misalnya Feb ini misalnya. Jadi yang harus diganti yang Fajar yang atas kan, yang bawah didiamin aja karena memang sudah Feb. Nanti pada saat filter baru blanknya dihilangkan, sehingga akan cepat terbaca bahwa Fajar diganti Feb, seperti itu. Oke, lalu tadi kan sudah ya, teman-teman sudah memisahkan. Namai lagi misalnya ini by tanggal lahir tadi ya. Nah, kalau datanya terlalu banyak, teman-teman juga bisa membaginya by tipe klien. Misalnya ya dipisahkan sheetnya, misalnya tanggal lahir yang IDU yang 1401, yang 1301, yang 1304. Artinya kita memisahkan dulu ya masing-masing by tipe KD, lalu melakukan yang tadi, yang fungsi-fungsi yang tadi. Teman-teman bisa ulangi videonya kalau bingung. Gitu, jadi lebih mudah setelah data dipecah-pecah. Cuma kelemahannya adalah dia hanya melihat satu tipe KD, tidak melihat, jangan-jangan bisa saja PLA menganggap dia waria, PLB menganggap dia penasun misalnya, seperti itu, karena waria yang menyuntik misalnya, sehingga nggak akan ketemu tuh potensi duplikasinya kalau dipecah-pecah. Tapi kalau disatukan ini kegunaannya lebih cepat ketemu, namun memang datanya akan banyak saja yang harus dilihat, direview gitu. Silakan teman-teman bisa melakukan sesuai kebutuhan, apakah mau dipisah apa mau digabung. Nah untuk yang by nama itu sama saja teman-teman. Jadi kita ambil dari sini tadi, kemudian data tadi kan sudah dipisah by nama, by tanggal lahir ya. Kita balikin dulu yang warna nih biar nggak keder nanti. Klik kolom C yang tanggal lahir ya, kita conditional format, clear rule, clear aturannya, clear selected cell. Nah jadi hilang. Nah jadi yang diwarnai adalah yang ini, tapi kita sort dulu ya. Kalau tadi kan sortnya by tanggal lahir kalau nggak salah. Nah benar, sekarang by nama yang paling atas, baru by tanggal lahir. Dibalik ya. Oke. Nah sehingga nama-nama yang berdekatan, yang sama akan berdekatan. Nah nama ini lalu kita warnai dulu biar yang sama akan kita filter ya nanti ya. Sama tadi highlight duplikat value. Oke. Nah sudah mewarnai ya dia. Kita lakukan filter, jangan lupa data filter, pilih yang warna pink, filter by color, jangan sort by color ya, filter by color. Kalau sort by color nanti dia akan sort, tapi kalau filter dia akan memilih yang merah-merah saja, yang pink-pink. Nah caranya sama, setelah di filter merah semua nih ke bawah,
Ctrl A, Ctrl C, buka sheet baru, paste. Oke, lalu rapikan dengan cara menghilangkan wrap tag-nya, menghilangkan, kemudian select all, pilih antara kolom, klik 2 kali. Nah, seperti itu. Lalu langkah berikutnya apa, masih ingat? Yaitu dengan cara menggunakan subtotal di menu data, subtotal, change-nya by apa? Kalau tadi by tanggal lahir, sekarang by nama berarti. Count, lalu taruh di number. Subtotal by number. Oke. Nah, ini ya proses. Nah, itu dia sudah terpisah. Lalu langkah berikutnya apa? Kita menghilangkan tulisan count tadi ya. Ctrl H, lalu bintang, count, bintang, replace all. Oke. Lalu klik kolom A, masih sama di sini. Tadi apa? Buka kurung atau tutup kurung ya. Kalau tadi kan buka kurung, coba saya pakai tutup kurung nih. Replace all. Ya, kehapusan ketiga, angka 2-nya. Nah, sudah terpisah. Sama seperti tadi, silahkan di hide beberapa kolom yang kira-kira nggak perlu dilihat untuk memudahkan mendata, mereview data potensi duplikasi. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi silakan tambahkan 2 kolom tadi seperti tadi, sama gitu ya. Nah, nanti mungkin akan ada bersilangan ya antara potensi duplikasi by nick yang sudah kita revisi atau belum, misalnya yang sudah kita temukan, kemudian mungkin bersilangan juga dengan yang tanggal lahir. Artinya bisa jadi yang sudah kita tandai lagi, kita akan tandai lagi di sini gitu, seperti itu. Karena kan datanya belum kita revisi, masih pakai data yang sama. Kayak Abdu ini banyak sekali nih. Teman-teman bisa sebelum dilakukan subtotal mungkin sort dulu by kabupaten kota misalnya, silakan teman-teman lakukan, atau dipecah by kabupaten kota misalnya. Cuma semakin data dipecah akan semakin sempit kita mereview potensi duplikasi. Misalnya gini, ada beberapa potensi duplikasi yang mungkin berseberangan antara area border Tangerang sama Tangerang Selatan misalnya, kayak di data ini. Bisa jadi si A itu sebenarnya juga main di dan terjangkau di kota Tangerang oleh PL kota Tangerang gitu. Dan ketika ID-nya mirip, harusnya dengan penyatuan kabupaten kota, data disatukan ini kelihatan, tapi ketika dipecah jadi nggak kelihatan. Seperti itu kelemahannya sih. Nah, jadi kalau saya sih sarankan disatukan saja kabupaten kotanya seperti itu, lalu tipe dampingannya juga mungkin disatukan saja. Paling nanti di sort aja by kabupaten kota dan by tipe. Jadi lebih sebelum melakukan subtotal ya. Jadi di sort dulu by kabupaten kota dan by tipe. Sehingga agak jauh dia. Enggak berantakan seperti ini. Kayak Abdu ini kan ada di Tangerang 2, ada juga Tangsel, tambah lagi di Tangerang, Tangsel lagi. Kalau di sort kan dia mungkin Tangselnya di bawah, nanti kelompok Tangselnya di bawah seperti itu. Ini Abdu banyak nih, dan ini pasti akan bingung sekali. Atau datanya bisa jadi dipecah by PL misalnya, silakan. Tapi yang jelas sama caranya, dasar-dasarnya sama. Kita mainkan filter, lalu mainkan warna dengan melakukan tadi yang kondisional format tadi, yang duplikat, kemudian mainkan subtotal seperti itu. Ini hanya contoh, silahkan teman-teman nanti mengembangkan bagaimana mencari potensi duplikasi by misalnya by akun medsosnya ya, seperti tadi sama aja sebenarnya. Ini by nama, oke. Nah, kalau by medsos nih mungkin juga nih ada beberapa by medsos sama. Misalnya kita ambil dari sini deh yang data awal tadi ya. Kita sort berarti kan, kita sort by nama medsosnya ya kan. HP, nama akun ya. Oke. Lalu kita apa kan? Kan medsos ini di kolom A ya, nama akun ya. Kita home, conditional format, highlight, duplikat. Lalu apa lagi? Filter, data, filter. Yang di ujung tadi kita ambil yang berwarna
merah, filter by pink. Nah, dapat kan? Ctrl A, copy, buka zip baru, paste, rapikan, home, wrap text, block all, klik 2 kali. Ini dia, hide yang nggak perlu, misalnya ini tadi ya, sama. Ini banyak pertemuannya nih, seru juga nih yang ini nih. Coba kita lihat nanti ya. Ada nomor handphone sama. Aduh, ini potensi duplikasi nih. Terus dari lembaga itu. Nah, teman-teman, ini by medsos. Oke, kita lakukan subtotal data, subtotal. Di sini action-nya adalah nomor HP, fungsinya count, taruh di number. Oke, cepat. Oke, langsung. Nah, kelihatan nih tuh. Waduh, ini bahaya nih, banyak nih temuan nih. Kapeta, silahkan ya nanti yang teman-teman lain juga melakukan, jangan-jangan banyak juga temuan ya. Tadi ya untuk melihat menghilangkan countnya Ctrl H, lalu tulisan count, replace all. Oke, lalu yang ini kita 40 atau 30 kurung, replace all. Ya, kita sudah dapat tuh banyak sekali ya di Kapeta nih. Tapi yang tadi ya bisa jadi nih Andi, ini kan Andi cukup banyak ya. Andi ini mungkin ada yang sama dan beda saya nggak tahu. Tapi kalau yang nomor handphone ini sangat yakin, kecuali PL-nya salah tulis. Ini BL28 apa nih? 282. Oh, ini kasih kode dia ya. Oke, ini mungkin acara kegiatan ya. Ini juga nih. Jadi ini penandaan oleh Kapeta bahwa orang-orang ini ditemuin di kegiatan ini. Tapi yang tadi ya, yang cari BF nih. Tapi untuk Hornet mungkin ada beberapa yang nicknya akun media sosialnya sama nama akunnya ya. Tapi yang nomor handphone tadi yang unik agak susah. Kalau orang bukan agak susah, nggak mungkin orang yang sama pakai nomor handphone yang artinya nomor handphone yang sama nggak mungkin orangnya beda, kecuali dia minjem. Nah, kita bisa lihat di sini Rio-nya aja benar-benar sama-sama Rio, tapi memang ada beberapa ID tambahan, huruf-huruf tambahan yang mungkin salah. Baik, ini data dari 2020 Januari ya, Desember 22 tanggal 26 Desember 2019 sampai sekarang. Jadi teman-teman lakukan itu selama berarti data 1 tahun maksudnya. Silahkan sebanyak mungkin menemukan potensi duplikasi, karena semakin banyak ditemukan berarti semakin bersih data kita, sehingga tingkat validnya menjadi naik dan teman-teman bisa pede dengan capaian. Bukan berarti mesti banyak, sedikit lebih baik. Saya sering bilang bahwa sedikit lebih baik daripada banyak tapi sampah atau bohong semua datanya. Begitu teman-teman, tetap semangat. Silahkan, kalau lagi nggak ada inputan, lebih baik teman-teman mencari pelan-pelan potensi duplikasi yang mungkin sengaja atau tidak sengaja teman-teman lakukan atau teman-teman PL lakukan. Ya, mudah-mudahan banyak nggak sengajanya, tapi ada baiknya juga PL-PL yang sering melakukan potensi duplikasi, yang sering ditemukan data potensi duplikasi, sebaiknya direview kembali kinerjanya, bagaimana cara dia bekerja, bagaimana cara dia melaporkan. Jangan-jangan selama ini ya memang modus-modus dia untuk agar capaiannya terlihat banyak, padahal sebenarnya capaiannya yang itu juga. Seperti itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat dan selamat mencari data potensi duplikasi. Selamat siang.